Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebagai hamba Allah kita tangkitinya mengucapkan syukur kehadirannya yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini ya. Jadi pendidik yang paling pertama dan paling utama itu adalah orang tua. Jadi kedisiplinan itu tentunya harus ditanamkan sejak dini, yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Sebelumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa modul yang disosialisasikan oleh kami itu berkaitan dengan budaya positif. Jadi harapan kita bahwa dengan selesainya pemaparan modul ini kita bisa mewujudkan bersama-sama budaya positif di sekolah kita. Jadi kita ingin memiliki satu pemahaman yang sama tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sebagaimana disampaikan tadi bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang enak bagi siswa, nyaman bagi siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman, dengan merdeka, dan dalam menciptakan kondisi menurut kita pribadi, bagaimana cara kita membuat murid bisa disiplin, tidak memiliki kontrol yang banyak kepada siswa. Bisa jadi mungkin siswa ketika kita ada dia memasukkan bajunya, tetapi ketika kita membelakang mereka mengeluarkan bajunya, itu kontrol. Kita merasa menganggap kita telah mengontrol siswa kita, tapi nyatanya hanya ilusi. Nah, kembali tadi kepala tangan, kapan siswa membuka kepalanya, kapan dia menutup. Mungkin ketika kita ada dia mau menutup, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi harapan kita setelah selesainya materi ini bahwa bagaimana kita bisa menciptakan. Sini katakan bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Rekan-rekan yang kami banggakan, ini motivasi perilaku manusia. Dan kalau kita bawa kepada murid kita, bisa jadi ini yang memotivasi murid kita dalam mematuhi tata tertib di sekolah kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ketika bajunya di luar misalnya, kita hukum, kita berikan hukuman, mungkin disuruh push up. Nah, untuk menghindari itu mereka memasukkan bajunya. Artinya mereka melakukan perbuatan memasukkan baju ke dalam celananya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Rekan-rekan yang banggakan, berkaitan dengan restitusi ini kan kalau secara terjemahan ini, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia KBBI, restitusi itu artinya ganti kerugian. Restitusi. Nah, ini ada restitusi dalam. Jadi sini penekanannya, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi ketika murid berbuat salah dalam posisi mana murid bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga
mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa mereka karakter. Jadi dari kegiatan kita hari ini, kita atau mungkin saya pribadi bisa mengetahui hal-hal apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi siswa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan dan tata tertib yang sudah disepakati di sekolah. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun refleksi yang ingin saya sampaikan dari kegiatan kita hari ini mengenai budaya positif. Yang pertama yaitu dari kegiatan ini akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ada beberapa hal yang sering saya pribadi lakukan terhadap siswa. Misalnya ketika siswa melakukan pelanggaran, terkadang yang kami lakukan selaku pendidik adalah memberikan hukuman, di mana ternyata dari materi yang kami simak hari ini, ternyata dengan kita memberikan hukuman kepada siswa, pada akhirnya hukuman itu justru tidak memberikan dampak positif kepada siswa. Dan yang terbaik yang mesti kita lakukan sebagai pendidik, barangkali ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak pemateri. Yang pertama, kita harus senantiasa membiasakan siswa untuk memiliki budaya positif, dengan termasuk untuk secara pribadi sebagai pendidik, sebaiknya kita menghindari untuk memberikan hukuman kepada murid kita. Namun yang terbaik adalah dengan memberikan solusi dari segala bentuk pelanggaran yang mereka lakukan, di mana dari solusinya ini mereka diajak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir barangkali mengenai keyakinan kelas, hal yang sangat menarik bagi saya adalah pada saat kita ingin melakukan atau di awal-awal proses PBM, itu adalah langkah terbaiknya untuk mengatasi peserta didik ya. Terima kasih, saya ulangi. Jadi hal positif yang sangat berkesan bagi saya dari pemateri hari ini adalah mengenai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bisa kita terapkan barangkali di awal-awal PBM, sehingga ketika nantinya ketika PBM sudah berlangsung, kita bisa memberikan semacam semacam sanksi atau restitusi kepada siswa yang selama ini kita anggap bermasalah. Jadi itu barangkali yang sempat saya catat-catat tadi di sini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk memberikan hal-hal apa yang Anda dapatkan selama selama pemaparan. Alhamdulillah, setelah saya simak dari awal sampai terakhir tentang aksi nyata budaya positif,
saya sangat termotivasi dan sangat merasakan apa yang saya sering lakukan selama mengajar. Sering saya berikan anak-anak hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Contohnya, kalau saya tanya anak salat subuh tadi subuh akhirnya menjawab tidak. Begitu dia menjawab tidak, saya minta semua orang yang tidak salat subuh tadi subuh, saya serahkan ke masjid untuk membersihkan, merapikan alat-alat yang ada di dalam masjid. Ternyata saya pikir tadi ternyata tidak ada tidak termotivasi anak-anak kalau saya berikan sanksi seperti itu untuk mengingat bahwa salat itu adalah kewajiban kita, sehingga kita tidak bisa lalaikan. Apalagi salat subuh ini adalah disitulah kita meminta pembuka rezeki, pelancar usaha dan cara belajar yang ini nantinya. Jadi saya berpikir sanksi-sanksi yang saya kasihkan anak-anak kalau bersalah tidak ada sama sekali masuk di dalam di pemberian hukuman tadi, Pak. Yang kedua, tentang pengelolaan kelas, mungkin sama tadi itu tentang keyakinan kelas. Apakah ini merupakan pertanyaan, Pak? Apakah keyakinan kelas itu tidak sama sebagai pengelolaan kelas? Cuman itu saya ingin tanyakan, Pak. Saya serahkan.